Bentang alam Indonesia yang luas memiliki keberagaman hayati yang sangat kaya dan beragam. Menyadari potensi ini, masyarakat Indonesia pun memanfaatkannya untuk keberlangsungan hidupnya. Beragamnya budaya, kondisi alam dan tanaman yang tumbuh di Indonesia membuat jenis makanan yang dihasilkan pun sangat bervariasi. Salah satunya adalah tiwul, penganan khas yang telah dikenal luas pada masyarakat di Pulau Jawa, terutama di daerah Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Tiwul adalah penganan yang berbahan dasar singkong. Dulu, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Gunung Kidul menyajikan tiwul sebagai makanan pokok pengganti nasi sebagai sumber karbohidrat. Biasanya, tiwul disantap dengan aneka lauk pauk seperti tahu, tempe, dan sayur mayur. Selain sebagai pengganti nasi, tiwul juga bisa disajikan sebagai camilan yang cukup mengenyangkan. Menyantap tiwul sebagai camilan biasanya disandingkan dengan gathot, yang juga merupakan penganan khas yang berasal dari singkong. Baik tiwul dan gathot merupakan makanan favorit masyarakat Gunung Kidul karena rasanya yang lezat, perpaduan rasa dan manis yang ditaburi dengan gurihnya parutan kelapa. Tak heran hingga kini tiwul tetap memiliki tempat di hati penikmatnya. Untuk menikmati tiwul, penikmat tiwul biasanya bisa mendapatkannya di pasar-pasar tradisional. Karena proses pembuatan tiwul cukup sulit dan memerlukan keterampilan tersendiri. Salah satu penikmat tiwul, Agus Setianto, mengaku mengkonsumsi tiwul sejak tahun 1959 hingga sekarang. Bayangkan dari usia 6 tahun atau 5 tahun sampai sekarang udah lebih dari 56 tahun saya sarapan selalu tiwul. Dan ini pun saya budayakan terhadap anak-anak saya. Cucu saya pun yang baru coba 1 tahun pun sudah saya coba pakai tiwul, ternyata tetap sehat. Sejak mengkonsumsi tiwul, Agus merasa tubuhnya selalu sehat. Bahkan kadar kolesterolnya stabil karena menurut ahli gizi yang didatanginya, tiwul yang terbuat dari serat dapat menyerap kadar kolesterol dalam tubuh. Kandungan nutrisi yang terdapat pada tiwul tidak kalah dengan nutrisi pada nasi, sehingga untuk melengkapi kekurangan tersebut, penambahan lauk pauk juga diperlukan. Awal mulanya tiwul muncul dari kreativitas masyarakat dalam mengolah singkong. Penyebabnya kondisi Gunung Kidul yang cenderung kering sehingga hanya singkong yang memungkinkan ditanam di daerah tersebut. Tidak seperti padi yang membutuhkan air sepanjang proses pertumbuhannya. Dan berbeda dengan beras yang proses pengolahannya lebih cepat. Proses singkong menjadi tiwul memerlukan waktu yang lebih lama sebelum dapat dikonsumsi. Setelah dibersihkan, singkong harus dijemur dan dikeringkan selama kurang lebih 1 minggu atau disebut dengan gaplek. Baru kemudian gaplek tersebut ditumbuk, dibungkus, kemudian dikukus, dan jadilah nasi tiwul.
Konon sudah sejak lama masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur erat dengan keberadaan tiwul sebagai makanan pendamping nasi dari beras. Bahkan pada zaman penjajahan Jepang, dikala sebagian besar padi dan bahan pangan lainnya sulit didapatkan, tiwul menjadi makanan pokok yang sehari-hari dikonsumsi sebagian besar masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani. Namun memasuki tahun 80-an, seiring digerakkannya peningkatan produksi beras di tanah air, tak terkecuali di Gunung Kidul, maka pola konsumsi masyarakat pun perlahan-lahan mulai bergeser dari tiwul ke beras. Kemudian setelah kita coba dengan pola Bimas revolusi hijau, tahun mungkin sekitar 83-84, nah produksi padi itu bisa kita tingkatkan. Nah, mungkin bisa mencapai di atas 3 ton. Itu mulai berubah pola konsumsi kita, dan mungkin juga hampir meluruh masyarakat Indonesia ya, dari dulu bervariasi menu makan dengan produksi padi yang meningkat beralih ke beras. Itu awalnya, tapi sampai sekarang petani Gunung Kidul masyarakat masih mengkonsumsi tiwul walaupun sangat tidak seperti tahun-tahun ya 60-an 70-an. Saat ini sudah tidak banyak masyarakat di Gunung Kidul yang mengkonsumsi tiwul. Namun, sesekali masih ada masyarakat yang menyajikan tiwul untuk makanan sehari-hari. Bahkan masyarakat masih bisa menjumpai penjual tiwul di pasar-pasar tradisional di Gunung Kidul. Salah satunya adalah Mbok Arjo Sanem. Seminggu 2 kali, Mbok Arjo Sanem menjual tiwul lengkap dengan lauk pauknya di Pasar Semani, Wonosari, Gunung Kidul. Mbok Arjo Sanem munggi, ler tiwul lho Mai. Ler Pun dangu saten tiwul. Kula kendhe anak papat antek 9. Oh, pinten tahun. Pun pinten taun, Bu. Antarane swidakan punjul. Meski nasi dari beras menggeser tiwul sebagai salah satu makanan pokok, namun tiwul tetap memiliki tempat di hati para penikmatnya. Tiwul makanan dari singkong yang memiliki potensi besar untuk menjadi bahan pangan setara dengan beras. Namun sayang banyak yang menganggap tiwul sebagai makanan kelas 2 hingga orang enggan untuk mengkonsumsinya. Melimpahnya produksi singkong sebagai bahan dasar tiwul bukan tidak mungkin. Satu hari nanti tiwul bisa menjadi bahan pangan sehari-hari rakyat Indonesia. Tiwul bukan sebagai makanan kelas rendah, tapi sebetulnya kalau kita bisa melakukan variasi yang bagus, itu mungkin masakan untuk makanan masa depan, dan potensi di Gunung Kidul luar biasa untuk singkong itu. Potensi tiwul yang besar diharapkan secara perlahan bisa merubah pandangan negatif masyarakat yang enggan mengkonsumsi tiwul. Seiring perkembangan pengetahuan masyarakat akan keberadaan dan manfaat tiwul, kini sudah banyak masyarakat yang tak ragu-ragu lagi mengkonsumsi tiwul, meski baru sekedar sebagai makanan selingan. Kalau mungkin sekarang sudah bergeser, mungkin kalau tiwul sebagai jajanan ya mungkin, bukan sebagai makanan pokok, kan kesininya udah nasi sudah gampang didapat. Kalau saya sendiri juga mungkin sebagai selingan, mungkin sebagai kayak roti lah mungkin. Tapi kalau dikelasin ya juga jadi agak udah berbeda kayak dulu. Kalau sekarang cenderung ke snack lah itu. Tak hanya dijual di pasar-pasar tradisional, tiwul juga bisa dikembangkan menjadi usaha kuliner yang lebih besar. Salah satunya warung angkringan Hikmania yang berlokasi di Bulu Sulur, Wonogiri.
Berbeda dengan warung angkringan pada umumnya, di Hikmania menyajikan tiwul sebagai penganan utama, sedangkan nasi hanya menjadi penganan pelengkap saja. Warung yang dikelola Pak Yatno bersama istrinya ini telah berjualan nasi tiwul sejak 10 tahun yang lalu. Setiap harinya, warung yang dibuka dari pukul 10 pagi hingga 10 malam bisa menghabiskan sekitar 5 kg tiwul. Bahkan pada akhir pekan bisa menghabiskan 10 kg tiwul. Omset yang dihasilkan pun tergolong besar, rata-rata mencapai 4 juta rupiah. Ini apa ya, kita mengingat sejarah Wonogiri terkenal dengan sebutan kota gaplek. Kenapa sekarang kita nyari tiwul sulit? Dari makanan yang katanya kelas rendah itu kita modifikasi sedemikian rupa sehingga bisa diminati konsumen gitu. Jadi dari pengemasannya kita bikin semenarik mungkin dan kita tetap mengedepankan ciri khas tempo dulu gitu. Walaupun sederhana, pelanggan Hikmania datang dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah Sumarno, anggota DPRD Sukoharjo yang merupakan pelanggan tetap Hikmania. Hampir setiap bulan, Sumarno bersama anggota keluarganya menyempatkan diri datang ke Wonogiri untuk sekedar menikmati tiwul. Karena tiwul adalah idola saya. Sejak saya itu umur, saya itu kan kelahiran desa. Jadi makannya selama umur 17 tahun itu makannya tiwul. Jadi ini mengenang masa kecil saya. Jadi memang kesukaan saya itu tiwul. Ya kenyangnya lebih puas tiwul. Dikarenakan itu tidak mengandung gula kok. Kalau nasi itu mengandung gula. Kalau saya makan nasi itu hanya sedikit. Kalau ini tadi tiwul bisa 4 bungkus. Bagi Sumarno, stigma negatif bahwa tiwul adalah makanan kelas 2 tidak menyurutkannya tetap menggemari menyantap tiwul. Baginya, tiwul adalah makanan yang sehat dan banyak manfaat bagi kesehatan. Itu bagi saya itu ya tinggal orangnya ya. Kalau saya itu masalah tiwul itu bagi saya itu makanan idola saya. Namun kalau orang-orang elit itu mungkin bisa terjadi karena jarang makan tiwul, bisa terjadi sakitnya perut, tapi bagi saya itu enggak. Tapi justru sekarang itu yang dikejar itu makan-makan yang tidak mengandung zat gula banyak. Selain disajikan sebagai makanan berat, tiwul juga disajikan sebagai makanan camilan. Biasanya dengan rasa yang lebih manis, lengkap dengan parutan kelapa sebagai pelengkap. Camilan berbahan dasar tiwul ini bisa dengan mudah ditemui di berbagai pasar tradisional di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan camilan tiwul sudah mulai dikembangkan menjadi penganan oleh-oleh. Salah satunya terdapat di daerah Wonosari yang setiap harinya bisa menjual 50 porsi tiwul ayu atau tiwul manis. Dengan meningkatnya pengetahuan terhadap tiwul sebagai sebuah makanan yang bergizi, berdampak pada kesadaran masyarakat untuk melestarikan tiwul sebagai penganan khas yang bermanfaat. Terutama kita kan area Jogja ya kan, khususnya Jogja. Yang jelas untuk makanan khas selain beras, kalau orang bilang zaman sekarang kan beras lagi, ya kan makanan khas semua seluruh Indonesia kan. Kalau untuk tiwul sendiri kan makanan khas orang Jogja. Jadi kita seenggaknya harus melestarikan termasuk budidaya. Kalau orang bilang kan tiwul khas Gunung Kidul, ya kan. Tiwul selama ini dikenal sebagai makanan tradisional dengan proses pembuatan yang cukup panjang. Kondisi ini mengilhami hadirnya tiwul instan untuk memudahkan masyarakat menikmati tiwul.
Salah satu penyebab sulit berkembangnya konsumsi tiwul dibandingkan dengan beras adalah proses pembuatannya. Untuk bisa menikmati tiwul memerlukan waktu dan proses yang lebih panjang bila dibandingkan dengan beras. Untuk mengatasi hal tersebut, diproduksilah tiwul instan. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat yang ingin menikmati tiwul dengan cara mudah. Adalah PT Sinar Sukses Sentosa, pembuat tiwul instan pertama dengan cara modern berskala industri. Pabrik ini mulai memproduksi tiwul instan sejak tahun 2004 dengan kapasitas produksi tiwul instan sebanyak 8 ton per bulan. Namun daya serap pasar per bulan baru mencapai angka 1,5 ton. Pada awal pendirian pabrik tiwul instan, Kepala Produksi PT Sinar Sukses Sentosa Yudi Antono mengaku cukup mengalami beberapa kendala, terutama ketersediaan gaplek yang berkualitas sebagai bahan baku tepung singkong. Penyebabnya tingkat pengetahuan petani yang rendah dan kebiasaan petani yang kurang memperhatikan pengolahan singkong pasca panen. Kesulitannya pasti ada Mas ya, karena memang merubah petani ya, merubah petani untuk memproduksi bahan baku yang food grade itu juga agak susah. Bukan dikatakan agak susah, memang susah. Karena petani sendiri seringkali berhadapan dengan tengkulak. Mereka tengkulak datang ke petani seperti ini aja diterima. Dengan penjemuran di tanah, kupas tidak bersih, itu aja tengkulak udah mau, orang udah mau beli diambil. Sedangkan kami kan kalau seperti itu tidak bisa kita pergunakan karena kita punya standar tersendiri. Kendala lain anggapan lamanya proses pembuatan tiwul tetap melekat. Meski tiwul instan telah diproduksi secara cepat dan proses yang lebih modern. Jadi merubah stigma masyarakat bahwa orang makan tiwul itu adalah orang menengah ke bawah. Jadi orang mau makan tiwul gengsi. Mendingan makan burger, makan fried chicken, lebih gengsinya lebih orang kalau ngomong ke sana saya dengan Mas, ayo makan ke burger yuk, makan pizza yuk, itu lebih enak daripada ayo makan tiwul. Jadi karena stigma itu yang bikin salah satu bagi kami merupakan kendala. Makanya kami dengan tim marketing itu mencoba untuk merubah stigma itu dengan menyebutnya kita bukan tiwul. Tapi kita coba membuat nama itu dengan Titan. Proses pembuatan tiwul instan lebih mudah tanpa mengurangi kandungan gizinya. Bahkan dengan cara modern ini, nilai gizi tiwul bisa diperbaiki setara dengan nilai gizi beras. Kalau tiwul kami, tiwul instan, kalau dibandingkan dengan tiwul tradisional, itu kandungan gizinya kita di atas. Karena kalau yang tiwul tradisional, singkong khususnya itu dia hanya karbohidratnya tinggi. Tetapi untuk vitamin, mineral, proteinnya dia kurang. Nah, di kami itulah yang kita angkat. Jadi kami bukan hanya memproduksi tiwul, mengenalkan tiwul dan merubah stigma masyarakat, tapi dengan harapan ya kita masih menambahkan itu, jadi itu layak untuk dikonsumsi. Dan itu sudah setara dengan beras. Mudahnya proses pembuatan menjadi keunggulan utama produk tiwul instan bila dibandingkan dengan tiwul pada umumnya. Hanya memerlukan waktu kurang lebih dari 15 menit, tiwul instan sudah bisa dinikmati. Setelah matang, tiwul pun bisa disajikan dengan berbagai cara dan rasa. Bisa dengan keju, mesis coklat,
Digoreng dengan berbagai bumbu layaknya nasi goreng atau ditambah ikan asin, menjadi tiwul ikan asin. Dengan sajian aneka rasa yang menarik serta pembuatannya yang mudah, tiwul instan diharapkan bisa mendapatkan penikmatnya sendiri. Dari segi pengukusannya, kalau ini lebih simpel, lebih waktunya kan lebih sedikit, kira-kira 10-15 menit kita sudah bisa menikmatin yang namanya tiwul. Produksi tiwul instan pun tidak bisa berjalan sendiri. Keterlibatan Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Kidul yang aktif mendorong petani singkong menghasilkan gaplek yang lebih berkualitas sebagai bahan dasar pembuatan tiwul menjadi sektor yang sangat krusial. Kemungkinan besar nanti tiwul yang tradisional yang suka itu hanya seolah orang yang pengen nostalgia. Nah, tapi yang anak muda mesti yang suka yang variatif. Nah, ini yang harus kita coba kita tangkap peluang itu. Bagaimana tiwul itu punya variasi tertentu sehingga tidak lagi menjadi makanan kelas rendah. Nah, tapi bisa kita rubah dengan variasi mungkin cita rasa, penampilan dan sebagainya menjadi satu makanan yang mungkin jauh lebih tinggi karena secara nutrisi karbohidrat cukup tinggi. Singkong di Kabupaten Gunung Kidul merupakan penyumbang penghasil daerah terbesar dari sektor pertanian. Dan saat ini, setiap tahunnya baru mampu menghasilkan sekitar 18.000 ton gaplek. Namun, dari jumlah gaplek tersebut, baru sebagian kecil saja yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Melihat kapasitas produksi gaplek di Gunung Kidul yang sangat besar tersebut, merupakan peluang besar bagi Kabupaten Gunung Kidul berkembang menjadi produsen bahan pangan berbahan dasar singkong yang mampu menyuplai kebutuhan pangan rakyat. Dan merupakan tugas kita bersama untuk memanfaatkan tiwul sebagai alternatif makanan pokok dalam kehidupan sehari-hari.